Alhamdulillahil qadiril azimil qahhar al-muta'ali an darakil khawatir wal afkar al-munfarid bil izzi wal qahri wal iqtidar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la dhidda wa la nidda wa la mathila lah syahadatan as'alullaha li wa lakum biha yawmal qiyamah دخول دار القرار وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء الأطهار اللهم صل وسلم وأكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudara seiman, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah. Dialah pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu, yang tidak membutuhkan kepada tempat dan arah, serta maha suci dari bentuk dan ukuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di siang hari ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang sangat penting sekali, yaitu terkait permasalahan riddah atau kufur. Yang pengertiannya adalah kufur ini merupakan perkara yang membatalkan keislaman seorang muslim. Jika seorang muslim melakukan salah satu jenis riddah, maka batallah Islamnya dan keluarlah ia dari Islam. Oleh karena itu, marilah kita jaga Islam kita, jangan sampai kita meninggalkan dunia yang sementara ini dengan keadaan tidak membawa Islam. Mudah-mudahan akhir hayat kita dijadikan oleh Allah husnul khotimah, membawa Islam dan keimanan yang sempurna. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Yang maknanya, wahai para hambaku, ini semua tidak lain adalah amal-amal perbuatan kalian yang aku perintahkan para malaikat mencatatnya. Kemudian aku perlihatkan kepada kalian, maka barang siapa mendapatinya baik, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa menemukan selain kebaikan, maka janganlah mencela, janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, marilah kita bermuhasabah, mengawasi diri kita, berhati-hati terhadap segenap perkataan, perbuatan dan keyakinan kita, beribadah kepada Allah seakan kita melihatnya. Jika tidak, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufur wa kafaru ba'da islamihim. Maknanya, mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu wahai Muhammad.
Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kufur dan telah menjadi kafir setelah sebelumnya mereka dalam keadaan Islam. Surat At-Taubah ayat 74. Berdasarkan ayat ini, para ulama menyatakan bahwa di antara kekufuran ada yang dinamakan dengan kufur perkataan atau kufur qauli atau kufur lafzi yang tempatnya adalah lidah, dan ia adalah kufuran yang paling banyak menyebar. Contoh kufur perkataan adalah seseorang mencaci maki Allah, para nabi dan para malaikat, melecehkan salat, melecehkan puasa, merendahkan Al-Quran ataupun syariat Islam. Orang yang mengucapkan salah satu di antara kufur perkataan tersebut, maka ia telah keluar dari Islam. Baik ia katakan hal tersebut secara serius maupun dalam keadaan bercanda. Baik dia katakan dalam kondisi marah maupun dalam kondisi tidak marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Maknanya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah kamu beriman. Surat At-Taubah ayat 65 hingga 66. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang yakin dan percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ayat ini menjadi dalil bahwa di antara kekufuran ada yang disebut dengan kufur keyakinan atau kufur i'tiqadi. Karena al-irtiyab yang disebutkan dalam ayat adalah asyak yang berarti keraguan-raguan, sedangkan keraguan-raguan tempatnya adalah di dalam hati. Oleh karenanya, barang siapa meyakini bahwa Allah adalah cahaya, jisim, sesuatu yang memiliki dimensi, panjang, ukuran dan kedalaman, yang berukuran besar, kecil atau sedang secara ukuran, secara fisik, menempati langit atau menempati setiap tempat dengan zatnya, maka orang seperti ini belum mengenal Tuhannya, karena Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Allah tidak menyerupai matahari, Allah tidak serupa dengan bulan, bintang, manusia, jin, dan apapun dari kalangan makhluknya. Sebaliknya, Allah menegaskan di dalam Al-Quran tentang zatnya, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Maknanya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada satupun yang serupa, yang setara, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu, wahai hamba, maka Allah tidaklah serupa dan tidak sama seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan dalam Al-Quran, "La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun." Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika dialah yang kamu hendak sembah. Ayat ini menjadi dalil bahwa di antara kekufuran ada yang disebut dengan kufur perbuatan, kufur fi'li, seperti sujud kepada matahari, bulan,
setan, api, atau melempar mushaf, lembaran Al-Quran ke tempat-tempat yang kotor atau menginjak-injak Al-Quran ataupun menginjak-injak kitab-kitab syariat. Ini semuanya mengeluarkan pelakunya dari agama Allah. Oleh karenanya, barang siapa terjatuh pada kufur perkataan atau kufur keyakinan atau kufur perbuatan, maka ia wajib masuk Islam kembali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah satu-satunya cara dia kembali dan dia bertobat dari perbuatan kufurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semakin mengokohkan keislaman dan keimanan kita. Mudah-mudahan kita ditutup usia kita dengan husnul khotimah dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ayo ke Syama, pondok